Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Jihan dari Farmasi A 2019. Di sini saya akan menghafal untuk portofolio farmakoterapi 1. Untuk obat yang pertama yaitu methotrexate. Untuk contoh brandnya yaitu Mtrexat, Mtrexat PF, methotrexate, Ebue, methotrexate dan Sanotrexat. Untuk off labelnya yaitu kehamilan ektopik. Kemudian untuk efek sampingnya yaitu leukemia, leukopenia, mual, gangguan perut, malaise, kelelahan yang tidak semestinya, menggigil, demam, pusing, dan penurunan resistensi terhadap infeksi. Kemudian untuk interaksi obatnya yaitu obat terikat protein, itu peningkatan toksisitas. Asam organik lemah, itu menunda ekskresi ginjal dan meningkatkan akumulasi methotrexat. Kemudian untuk mekanisme kerjanya yaitu menghambat reduksi asam dihidrofilik, menghambat sintesis protein dan asam trimidilat, yang pada gilirannya itu mengganggu sintesis DNA. Kemudian untuk cara pemberiannya yaitu secara oral, injeksi IV dan injeksi IM. Kemudian untuk populasi khususnya yaitu pada ibu hamil, kategori X, ibu menyusui tidak disarankan, pediatrik itu aman digunakan di usia 2-16 tahun, geriatrik tidak disarankan di bawah 65, gangguan hati dan ginjal gunakan dengan hati-hati, dan obesitas terjadi kontraindikasi. Kemudian lanjut ke obat yang selanjutnya yaitu leflunomide. Untuk contoh brandnya yaitu Avara. Untuk sediaannya yaitu tablet sediaan selaput. Kemudian untuk off labelnya yaitu sitomegalovirus. Kemudian untuk efek sampingnya yaitu hipertensi 10%, mual 9%, kemudian sakit kepala 7%. Kemudian untuk interaksi obatnya, yang pertama interaksi alkohol dapat meningkatkan risiko terjadi hepatotoksisitas. Kemudian methotrexate itu dapat meningkatkan risiko terjadi hepatotoksisitas. Kemudian untuk mekanisme kerjanya itu menghambat sintetis pirimidin dengan menghambat aktivitas enzim dihidrotate, menghambat enzim dihidrotate dehidrogenase. Kemudian cara pemberiannya itu dapat dikonsumsi dengan atau tanpa makanan dengan yang oral. Untuk populasi khususnya yaitu ibu hamil kategori X, pada anak-anak belum ditetapkan keamanan dan efikasinya, kemudian ibu menyusui, kontraindikasi, pada pasien hepatitis B dan C tidak direkomendasikan, kemudian pasien gangguan ginjal itu harus hati-hati. Kemudian lanjut ke obat selanjutnya yaitu hidroksikloroquine. Untuk contoh brand yang pertama yaitu Hyloquine, kemudian Farneltic. Untuk polusiannya tablet dan tablet selaput. Kemudian untuk off labelnya itu untuk off labelnya yaitu anti malaria, sistemik lupus erythematosus, kemudian poriperia cutenca tarda. Kemudian untuk efek sampingnya itu kemudian untuk mekanisme kerjanya itu mekanisme yang mendasari efek anti-inflamasi dan imunomodulator dari hidroksikloroquine tidak diketahui. Kemudian untuk cara pemberiannya itu berikan secara oral dengan makanan atau dengan segelas susu. Kemudian untuk populasi khususnya itu untuk ibu hamil kategori X pada anak-anak belum ditetapkan keamanan,
untuk ibu menyusui, kemudian pada pasien hepatitis B dan C, dan pada pasien gangguan ginjal dan gangguan hati. Kemudian obat yang selanjutnya yaitu kemudian lanjut ke obat selanjutnya yaitu etanercept. Untuk contoh brandnya yaitu Enbrel. Kemudian untuk labelnya yaitu sarkoidosis. Kemudian untuk efek sampingnya yaitu ISPA 65%, ruam 13%, diare 16%. Kemudian untuk interaksinya yaitu abatacept itu meningkatkan efek toksik dari abatacept. Kemudian anakinra itu meningkatkan efek toksis dari anakinra. Kemudian untuk mekanisme kerjanya itu etanercept meningkatkan TNF dan memblokir interaksi dengan reseptor TNF di permukaan sel sehingga mencegah respon seluler yang dimediasi TNF dengan membuat TNF tidak aktif secara biologis. Kemudian cara pembeliannya itu melalui injeksi. Kemudian untuk populasi khususnya itu ibu hamil kategori B, ibu menyusui, hentikan penggunaan obat saat menyusui. Kemudian pada anak-anak di bawah 2 tahun belum diketahui efikasi dan keamanan. Kemudian pada geriatrik gangguan gunakan secara hati-hati. Lanjut ke obat selanjutnya yaitu obat phenytoin. Untuk contoh brandnya yaitu Decatona, phenytoin dan Kutoin. Kemudian untuk efek sampingnya yaitu ngantuk, kelelahan, gugup, vertigo, sakit kepala. Kemudian untuk interaksi obatnya diazepam itu dapat meningkatkan konsentrasi phenotin serum. Kemudian furosemid itu khasiat furosemid akan terganggu oleh phenytoin. Kemudian untuk mekanisme kerjanya yaitu mempromosikan penghabisan Na+ atau menurunkan masuknya Na+ dari membran di neuron korteks motorik, kemudian menstabilkan saraf. Untuk cara pemberiannya diberikan secara oral, dosis 1 kali sehari dengan makanan, atau bisa disuntikkan secara intravena langsung ke vena besar melalui jarum pengukur besar atau kateter. Dan untuk populasi khususnya ibu hamil kategori D, ibu menyusui tidak disarankan, pediatrik tidak disarankan, geriatrik tidak disarankan, gangguan hati tidak disarankan, dan gangguan ginjal tidak disarankan. Kemudian lanjut ke obat yang selanjutnya yaitu asam valproat. Asam valproat untuk contoh brandnya yaitu Depaken, Depval, Epifree, Valpro, dan Lepsio. Untuk off labelnya yaitu profeksis, migran, kemudian efek sampingnya mual, sakit kepala, dan tremor. Untuk interaksi pertama karbamazepin itu dapat menaikkan metabolisme dari valproic acid. Kemudian untuk mekanisme kerjanya itu peningkatan ketersediaan asam gamma aminobutrik atau GABA. Itu neurotransmitter penghambat. Kemudian untuk cara pemberiannya itu melalui per oral dan ditelan langsung, jangan dikunyah. Untuk populasi khususnya yaitu ibu hamil kategori D, pada geriatrik dapat menyebabkan tremor, ibu menyusui tidak direkomendasikan, dan pada anak usia di bawah 2 tahun meningkatkan risiko hepatotoksik. Kemudian pada pasien gangguan hati merusak kapasitas untuk eliminasi asam valproat. Kemudian lanjut ke obat yang selanjutnya yaitu Topiramate. Untuk contoh brandnya yaitu Topamax. Kemudian untuk off labelnya itu terapi tambahan untuk
menjamin berat badan dan gangguan mood. Untuk efek sampingnya pusing, mengantuk, merasa lelah, penglihatan tidak normal, mual, dan diare. Interaksi obatnya itu amitriptilin itu meningkatkan konsentrasi amitriptilin plasma. Kemudian untuk mekanisme kerjanya itu mekanisme tidak diketahui, kemungkinan memblokir saluran natrium, meningkatkan aksi penghambatan GABA. Kemudian cara pemberiannya itu secara oral. Kemudian populasi khususnya ibu hamil kategori C, ibu menyusui, menggunakan dengan hati-hati, pediatrik, geriatrik, gangguan hati, dan gangguan ginjal. Kemudian lanjut ke obat yang selanjutnya, yaitu levetiracetam. Untuk contoh brandnya yaitu Keppra dan Letira. Kemudian off-labelnya itu bipolar disorder. Untuk efek sampingnya yaitu sakit kepala, infeksi, kelelahan. Untuk interaksi obatnya itu menurunkan efek terapeutik antikonvulsan. Kemudian yang alkohol itu meningkatkan resiko efek CNS, depresan. Kemudian mekanisme kerjanya itu mekanisme untuk antipilepsi belum diketahui secara pasti, tapi diperkirakan itu dengan cara menghambat GABAergic. Kemudian cara pemberian itu secara oral, itu harus dengan alat ukur terkalibrasi. Kemudian untuk populasi khususnya ibu hamil kategori C, ibu menyusui, tidak direkomendasikan pada pasien gangguan ginjal, pasien pediatrik belum diketahui keamanan dan efikasinya. Kemudian lanjut ke obat yang selanjutnya, yaitu obat lamotrigin. Untuk contoh brandnya itu Lamicetal dan lamotrigin. Untuk off-labelnya yaitu pengobatan depresi, bipolar aktif, kemudian skizofrenia, dan depresi unipolar. Untuk efek sampingnya pusing, mengantuk, sakit kepala, muntah atau sakit perut. Kemudian untuk interaksi obatnya amitriptilin, bupropin itu meningkatkan efek pada konsentrasi plasma. Untuk mekanisme kerjanya yaitu menghambat pelepasan asam amino glutamat rangsang. Kemudian untuk cara pemberiannya berikan secara oral dalam 1 atau 2 dosis terbagi setiap hari tanpa memperhatikan makan. Kemudian populasi khususnya ibu hamil kategori C, ibu menyusui, pediatrik, geriatrik, gangguan hati, dan gangguan ginjal. Lanjut ke obat yang selanjutnya yaitu ethosuximid. Contoh brandnya yaitu ethosuximid. Untuk efek sampingnya itu diare, mual, muntah. Kemudian untuk interaksi obatnya yaitu erythromycin itu mengurangi metabolisme ethoxumid iya. Kemudian untuk mekanisme kerjanya itu meningkatkan ambang kejang di korteks dan ganglia basal dan mengurangi respon sinoptik terhadap stimulasi berulang. Kemudian untuk cara pemberiannya itu disarankan dikonsumsi dengan makanan atau susu agar mengurangi efek gastrointestinal. Kemudian untuk populasi khusus itu ibu hamil kategori C, ibu menyusui secara hati-hati, pediatrik itu belum ditentukan keamanan dan efikasinya. Untuk pasien gangguan hati dan gangguan ginjal itu digunakan secara hati-hati. Kemudian lanjut obat selanjutnya yaitu diazepam. Untuk contoh brandnya yaitu Valisan B, Stesoloid, Dexazepam, kemudian Trazep. Untuk efek sampingnya yaitu mengantuk, ataksia, dan kelelahan. Untuk resiko interaksi obat itu depresan, SSP, misalnya opiat atau analgesik lainnya, berprikuat atau obat penenang atau antikonvulsan, dan alkohol. Kemungkinan efek
adiktif SSP. Kemudian lanjut ke mekanisme kerja, itu mediasi melalui neurotransmitter penghambat GABA. Itu tempat dan mekanisme aksi di dalam SSP tampaknya melibatkan kompleks makromolekul. Kemudian untuk cara pemberian itu secara rektal tube, injeksi IV dan injeksi IM. Kemudian untuk populasi khususnya yaitu ibu hamil kategori D, ibu menyusui tidak disarankan, dan ibu pediatrik, geriatrik, gangguan hati, gangguan ginjal secara hati-hati. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.